Oke semuanya, jadi kali ini kita mau tes panel pompa air submersible ya. Jadi ini akan tak kirim ke Bandung. Kelengkapannya indikator panel seperti ini. Di sini ada overload yang berfungsi apabila terjadi trouble pada pompa atau macet atau drop tegangan. Di sini akan berbunyi. Kemudian di sini terdapat volt ampere, yaitu volt ampere adalah tegangannya dari input listrik 220 volt, dan juga ampere ketika pompa air bekerja atau berjalan dia akan menunjuk ampere tertentu sesuai kapasitas pemakaian ampere pada pompa air ya. Dan sini ketika pompa on, yaitu ketika pompa air bekerja dia akan menyala indikator seperti ini. Dan di sini terdapat selector switch ya. Di sini bisa kita geser manual. Manual itu apa? Manual itu ketika pompa dinyalakan tanpa menggunakan otomatis tampungan. Jadi walaupun tampungan penuh, di posisi manual ini tetap dapat bekerja. Dengan cara kita tekan tombol start seperti ini, maka pompa akan menyala. Kemudian untuk mematikannya, kita tekan tombol stop di sini seperti itu ya. Kemudian manual off auto. Kalau auto di sini sesuai dengan kebutuhan tampungan. Apabila tampungan Anda habis, maka pompa akan secara otomatis bekerja mengisi air di tampungan. Dan apabila otomatisnya atau tampungan sudah penuh, maka akan mati dengan sendirinya pompa airnya seperti itu ya. Dan oke, untuk dalemannya seperti ini. Di sini terdapat MCB dan perangkat-perangkat yang lainnya, perangkat water level dan lainnya. Dan pemasangannya seperti ini ya. Apabila Anda mengamati, sini udah tak tancepin ke tegangan listrik ya. Harap Anda pastikan baik-baik. Di sini harus ada listriknya. Yang bagian kiri pol ini harus ada listriknya. Kemudian ini netral. Kemudian ini adalah supply ke box kontrol pompa air atau kapasitor pompa air, kemudian akan diteruskan ke pompa air tersebut. Dan di sini adalah ini E1, E2, E3 atau 10, 11, 12 yang ada di kertasnya udah tak sediakan di sini. Kertas di sini menunjukkan cara pemasangan kabelnya ke tampungan dan ke pompa. Nah, di sini cara pemasangannya seperti ini. Apabila Anda mengamati 1, 2 listrik, L-nya bagian kiri, netral nomor 2, kemudian 4, 5 itu adalah box kapasitor, 10, 11, 12 adalah ke tampungan atau toren. Di sini tak simpulkan E1, E2, E3 ya. Dan oke, dan juga dapat elektroda pompa seperti ini. Ini elektroda yang akan dipasang di toren seperti ini ya. Untuk pemasangan kabelnya ke elektroda adalah seperti ini. Kita buka aja. Ini bahannya dari stainless ya, stainless steel. Dan kita buka, nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti kabel akan dihubungkan ke sini, kemudian kita celupkan ke tampungan. Untuk cara pemasangannya seperti yang tak tulis atau tak ketik di kertas HVS yang udah tak print tadi. Dan oke, kali ini kita akan menyalakan panelnya seperti apa. Di sini ada MCB, langsung kita on kan aja. Kalau posisi on, di sini akan terlihat tegangan yaitu 200 berapa ini? 208 volt ya di tegangan listrik saya. Kemudian di sini ada kabel, 3 kabel ya. Untuk ke tampungan ya, di sini ya 3 kabel ini. Kemudian kita akan menyalakan pompa air secara manual, dan ini adalah kabel tak hubungkan ke lampu sini ya. Lampu sini nanti akan menyala ketika panel akan kita on kan. Dan di sini bisanya untuk posisi manual dulu, kemudian kita tekan start, maka lampunya menyala di situ.
itu tak perumpamakan sebagai pompa ya. Kemudian untuk mematikan pompa airnya, di sini ada indikator. Di sini karena pemakaian ampere kecil, maka tak terlihat ya, minimal 1 atau 2 atau 3. Pompa on, kemudian kita stop untuk mematikannya. Dan kalau udah seperti itu, kemudian kita akan memasang kabel-kabelnya. Di sini warna kuning adalah yang 10, warna biru yang 11, warna hitam yang 12. Kita akan memasukkan satu persatu dari yang kabel coklat, kemudian biru, kemudian hitam. Dan apabila udah seperti ini tandanya kabel ketutup semuanya. Jadi posisi air penuh ya. Kita pindah ke posisi auto. Ke posisi auto, posisinya masih seperti ini karena tampungan masih penuh. Dan kita perumpamakan kabel ini enggak nyambung ke air ya. Kita ambil semuanya dan pompa menyala. Kita perumpamakan airnya kosong. Kemudian kita celupkan lagi, pompanya mati, tidak bekerja karena air ada. Kemudian kita tarik lagi. Ini perumpamaan apabila airnya kosong dan kita celupkan lagi. Seperti ini tanda kalau udah penuh. Jadi seperti itu cara pengoperasian, penggunaan, perangkaian, pemasangan kabel dan lain sebagainya. Indikator penuh di sini akan menyala warna merah ya, seperti itu. Dan oke, mungkin sekian dulu video kali ini untuk yang di Bandung. Selamat mencoba dan selamat mencoba. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa subscribe ya di sini dan like-nya juga. Terima kasih. Selamat malam. Dan ada yang ketinggalan, jadi semisal pompanya itu overload, apa yang terjadi ya, seperti itu ya. Dan ini posisi panelnya posisi manual ya, misalkan manual. Di sini ketika pompa menyala ya, ketika pompa menyala, ini menyala. Kemudian apa yang terjadi ketika overload ya. Di sini untuk tes sudah tersedia perangkatnya. Ketika overload kita tekan seperti ini ya, bunyinya ketika overload akan berkedip dan berbunyi apabila Anda mendengarkannya. Ini di posisi on, posisi auto, posisi stop akan tetap berbunyi seperti ini. Terus cara untuk mengatasi ini adalah kita tekan yang berwarna biru sini pada overload kontaktor. Nah, kalau udah ketekan seperti itu, maka pompa udah mati, panel udah nggak bunyi lagi. Dan pertanda overload seperti itu, pertanda ada permasalahan, entah itu kapasitor, entah itu kabel short, entah itu pompa macet, entah itu tegangan drop, itu bisa terjadi seperti itu. Jadi harap pahami di sini, jangan panik. Caranya pengoperasian seperti itu. Dan oke, sampai jumpa, tambahannya seperti itu aja pada kesempatan kali ini.